Halo teman-teman, welcome kembali. Untuk kali ini aku mau ngobrolin sesuatu hal yang sederhana lagi. Ini tentang pengalaman kita berdua, tapi lebih fokus ke pengalaman istriku yang sekarang sudah hamil ke berapa bulan? 6 bulan. Nah, aku mau sharing-sharing aja sama teman-teman. Mungkin juga yang lebih banyak ngomong itu istriku. Jadi supaya dia sharingin pengalamannya selama kurang lebih 6 bulan ini, apa yang dirasakan saat mengalami kehamilan ini, yang kita bisa bilang ya memang kerinduan kita untuk memiliki momongan gitu. Mungkin bisa diceritakan awal pertama hamil itu seperti apa perasaannya atau bayangannya. Mungkin sebelum hamil sudah belajar duluan kira-kira apa yang akan dirasain gitu sampai di umur yang ke 6 bulan ini. Apa ya, sebenarnya aku ini kan ya kita udah ada planning, terus udah berusaha sampai akhirnya Tuhan percayakan gitu ya. Terus waktu tahu pertama itu malah sebenarnya nggak berasa. Jadi kalau orang bilang itu sebenarnya aku tuh malah kayak hamil kebo itu, jadi kayak nggak yang lemes, yang sakit, yang sampai mual muntah, sampai yang harus bed rest kayak gitu. Jadi aku ini kan punya asam lambung. Jadi waktu sebelum tahu benar-benar positif hamil itu malah sering sering ini kan kayak ke prank gitu ya, kok tiba-tiba aku mual muntah gitu, apa jangan-jangan hamil gitu kan. Akhirnya sebelum waktunya head pun akhirnya udah buru-buru buat tes kayak gitu, ternyata bukan hamil tapi memang asam lambungnya lagi kambuh kayak gitu. Nah akhirnya pas di titik yang malah benar-benar hamil itu, yang kayak pokoknya intinya nunggu head, mau mual mau apa, pokoknya intinya nunggu waktunya head kayak gitu. Kalau belum waktunya head ya udah nggak usah berharap lebih dulu gitu kan. Nah ternyata malah waktu pertama kali tahu benar-benar positif itu bukan yang mual muntah, tapi lebih kayak ke pusing dan gampang capek waktu itu, kayak berasa cepet banget capeknya gitu. Nah terus sudah berjalan 2 minggu gitu tuh mulai ada sih ya mual muntahnya, tapi itu nggak yang banyak, terus nggak yang sampai bikin lemes bed rest gitu, enggak, tetap bisa aktivitas, tetap bisa normal mau ngapa-ngapain gitu. Makan juga nggak rewel, nggak yang nggak mau makan gimana ya, tetap mau makan, cuman lebih ke milih ya. Sebenarnya sebelum hamil udah milih ya. Tapi kalau untuk yang sekarang, menurut aku pribadi itu cukup belajar banyak. Jadi tapi aku nggak tahu ini memang bawaan hamilnya atau memang dia sudah berubah. Tapi tidak tahu nanti kalau sudah anaknya lahir balik lagi ya sudahlah, ambil pusing cepet tua nanti cuman mikirin masalah makan aja. Tapi itu sesuatu hal yang aku berharap itu bisa berubah. Tapi tidak apa-apa, learning by doing aja. Iya, jadi kan yang awalnya kayak nggak suka sayur gitu kan, jadi lebih milih makanan yang malah junk food, yang kayak gitu-gitu, yang enak-enak gitu kan. Kalau yang enak-enak kan malah cepet bikin sakitnya ya. Nggak mikirin nutrisi yang penting enak di mulut, sesuai gitu dengan kepinginnya. Ya sudah, itu yang dimakan. Kalau yang nggak enak, entah mungkin orang tua sering ngomong sayuran ini penting, itu lebih malah yang kalau bisa dihindari. Buah aja dulu ya jarang sebenarnya. Buah itu kalau dipotongin, dikupasin baru mau makan. Tapi kalau yang kayak harus usaha sendiri buat ngupas, buat motong tuh males ya lebih tepatnya. Jadi kayak akhirnya nggak mau makan buah, jarang makan buah kayak gitu. Terus suka minum ini ya apa, minuman boba gitu-gitu ya kan. Jadi ya, kalau makanan fast food ya
yang minuman apa fast drink. Jadi minuman-minuman yang memang seperti apa ya, campuran lah ya, ya susu ya kopi, cuman yang di mix dan memang yang ada beberapa campuran mixnya itu seperti jelly ya, kayak gitu-gitu ya, boba kayak gitu. Nah, sekarang sih kadang masih suka minum dingin yang kayak gitu ya, cuman lebih jarang aja, terus lebih milih yang nggak bertopping sih, kayak ya udah gitu, lebih nggak pakai bobaan gitu, karena itu memang yang lebih bahaya kan gitu. Untuk junk foodnya pun aku benar-benar ngurangin kalau bisa, enggak juga. Terus mie instan apalagi, bahkan sama aja alasan sih, cuma diganti ke lemonilo aja. tapi sudah semenjak hamil, semakin tua ya lebih tepatnya berjalannya bulan, dia semakin berkurang cukup drastis untuk masalah fast food dan juga mie instan itu sih. Iya, jadi kayak nggak ngerti ya, padahal kalau aku dengar dari orang-orang tuh ya nggak apa-apa gitu. Cuman ya kalau bisa ya nggak usah aja sih, aku kan kayak gitu. Jadi padahal tuh udah kepikiran pengen banget Indomie, nyebut merek. Kepikiran bener-bener pengen mie itu kan, gitu, mie goreng itu yang menurutku memang merek itu paling enak. Tapi kayak nanti aja deh gitu, akhirnya sampai lupa, nanti lagi deh gitu, sampai terus akhirnya nggak jadi untuk makan. Jadi ya udah nggak apa-apa sih gitu, nggak yang sampai pengen banget gitu. Pernah sih sekali tuh ya, itu waktu dia udah masak minyak, aku yang masak dia yang makan maksudnya. So, aku kayak minta incip gitu sedikit, hampir setengah porsi kayak gitu, supaya ya seenggaknya lega lah ya, makan dikit kayak gitu sih. Jadi semenjak hamil itu, pas tahu hamil itu benar-benar berusaha jaga makan, jaga nutrisi, karena ya aku tahu maksudnya yang sekarang makan itu kan nggak cuma aku kayak gitu kan, terus yang di dalam juga butuh nutrisi si didiknya gitu. Jadi harus benar-benar diperhatiin kayak gitu, mulai ngurangin manis-manis, karena yang boleh asin-asin juga yang maksudnya berlebihan udah mulai dikurang-kurangin gitu sih. Jadi untuk makan minumnya, terus minum vitamin tetap. Untuk olahraga sih jujur aku belum olahraga sampai sejauh ini karena berasa udah capek, dulu masih kerja gitu kan, pagi bangun udah harus masak, nyiapin makanan, kadang kalau sempat masih bersihin rumah, terus kerja. Jadi pulang kerja itu kayak udah berasa nggak punya tenaga. Belum lagi kalau misalnya harus prepare buat nyiapin masak besok pagi supaya nggak kewalahan paginya kayak gitu. Jadi udah capek, udah kerja gitu, akhirnya tidur aja gitu. Untuk sakit-sakitnya, maksudnya keluhannya ya karena mungkin aku bisa terbilang yang bersyukur dikasih yang kata orang hamil kebo itu, yang katanya enak, bisa diajak aktivitas dan lain-lain. Jadi memang nggak terlalu berasa, cuman tetaplah ada gitu ya, maksudnya namanya badan berubah apa sebagainya itu pasti kan ada kayak konsekuensinya, maksudnya sakit pinggang kayak gitu kan, tuh pasti itu udah mulai menurutnya semakin besar itu tidur itu udah nggak bisa yang bener-bener nyenyak gitu sih. Jadi kayak tiba-tiba suka kebangun, suka miring kanan miring kiri bolak-balik gitu, kayak nggak bisa nyenyak tidurnya. Terus sakit pinggang pasti, terus habis gitu kayak perut tiba-tiba kram kayak gitu-gitu sih, lebih ke gitu aja sih. Berarti bisa dimengerti ya. Jadi untuk kondisi istriku saat ini itu dia termasuk hamil apa tadi, kebo ya. Aku nggak tahu sih beberapa macam versi kehamilan, entah ada hamil kambing atau hamil domba atau aku kan nggak tahu ya. Jadi yang jelas dia jelasin bahwa hamil kebo itu cukup baik menurut kondisinya saat ini dengan segala aktivitas yang dia jalani, yaitu termasuk salah satunya masih
kerja, ikut jam kantor mulai dari pagi sampai sore. Dan dulu pun waktu awal-awal hamil pun sampai kalau tidak salah kurang lebih 3 bulan 4 bulanan itu dia masih masih naik motor sendiri untuk kerja kayak gitu ya, walaupun terbilang dekat ya. Cuman kalau dari sisi aku laki-laki mungkin karena aku nggak ngerasain seberapa beratnya merasain kandungan itu ya kan, berat badan semakin naik ya, itu seberapa beratnya kan aku nggak tahu ya. Cuman paling nggak semakin dia bertambah umur kehamilannya, semakin tua semakin besar ya, aku usahain untuk setiap hari untuk nganter sama jemputnya gitu. Tapi kalau memang ada hal-hal tertentu yang aku nggak bisa, dia pasti dijemput adiknya gitu sih. Dan dulu bahkan awal-awal bener-bener awal 1 bulan pertama kayaknya itu kan habis kerja masih kerja lagi ya kan, kita yang masih awal jualan itu. Tapi itu dengan catatan masih muda sekali kan dia, memang masih 1 bulan. Iya, itu malah sebenarnya kan yang bahaya kan, kalau kan katanya kalau trimester 1 itu yang mudah keguguran kan kalau kata orang. Jadi kan bener-bener kalau bisa dijaga, banyak istirahat. Nah waktu itu karena posisi kita memang sebelum tahu hamil itu udah jualan gitu kan, jadi kan nggak bisa langsung cut untuk selesai. Nah itu ya sebenarnya sih berasa capeknya, cuma puji Tuhannya karena mungkin dikasih kekuatan ekstra terus yang katanya orang hamil kebo itu, makanya tetap bisa beraktivitas yang menurutku luar biasa gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang sehat-sehat gitu. Jadi yang pertama tadi dia mengalami hamil kebo yang dimana menyesuaikan kondisinya, dia kerja, aktivitas apapun masih normal atau tidak ada keluhan, hampir tidak ada keluhan. Yang kedua, untuk masalah makan dia jadi berubah polanya, yang awalnya mindsetnya yang dia suka aja, sekarang berubah menjadi apa yang harus dia makan itu menyesuaikan dengan keperluan dia sekarang dan keperluan janinnya, seperti itu. Dan yang selanjutnya mungkin ada hal-hal yang teman-teman juga rasain, yang mungkin perempuan-perempuan yang hamil di luar sana yang mungkin kurang lebih usianya sama 6 bulan, yaitu tadi seperti sakit pinggang. Setelah itu tidur juga notabene 70% nyamannya, 30%-nya mungkin sering kebangun, dehidrasi mungkin dia. Kadang-kadang soalnya dia tiba-tiba tengah malam gitu waktu aku belum tidur minta minum gitu. Nah, aku belet pipis ya, gitu. Kayak gitu-gitu itu kan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah seperti itu, sekarang jadi seperti itu gitu sih. Jadi mungkin ada yang beranggapan muntah-muntah juga enggak. Kalau yang kepingin itu ya namanya ngidam. Ngidam itu tipis sih, tipis sekali, hampir mungkin aku bisa bilang nggak ada. Karena biasanya kalau ngidam itu ya kayak ngereng gitu ya. Tapi ini enggak ya, cuman bilang aku pengen gitu aja, enggak sampai yang bawa atas nama yang pengen anaknya seperti itu, enggak. Terus harus ada banget sekarang kayak gitu. Ya tipis-tipis dengan memaksakan kehendak gitu ya. Tapi ini enggak sama sekali. Dan aku bersyukur tentang hal itu gitu loh. Jadi istilahnya ngerepotin dia gitu. Ya nggak ngerepotin, dia juga sama-sama nggak ngerepotin aja. Maksudnya situasinya tetap tenang, kondusif aja gitu. Setelah itu sampai bulan yang ke-6 ini ya, 6 benar ya, 6 ya, 6 itu kita masih belum tahu jenis kelaminnya seperti itu. Jadi tapi kalau aku pribadi berharap tidak diketahui dalam waktu dekat ini. Kalau bisa malah ya waktu lahir aja gitu. Tapi tapi kalau dia termasuk orang yang penasaran dan pengen tahu jenis kelaminnya apa gitu. Iya, si adiknya malu-malu jadi ditutupin guys. Ya itu sih. Jadi memang bulan lalu kita cek masih belum kelihatan gitu. Bukan belum kelihatan, harusnya itu kalau
udah 4 bulan tuh udah kelihatan. Cuman masih ditutupin gitu sama ya mungkin bahasanya kita ditutupin, kita ngomongnya nggak kelihatan aja karena kan nggak tahu gitu ya. Terus ya itu sih mungkin semoga juga ya teman-teman di luar sana dari sharingnya kita yang sedikit ini sih sederhana juga, kita cuma ngomongin apa yang kita rasain selama perjalanan 6 bulan dalam keluarga kita ini. Akan ada kehadiran momongan gitu yang masih dalam proses, masih 6 bulan, kurang 3 bulan lagi gitu. Nah semoga aja teman-teman di luar sana juga tetap yang mungkin sekarang sedang hamil ya, itu kandungan juga tetap sehat. Setelah itu tidak mengalami gangguan-gangguan yang sangat signifikan ya, yang notabene bisa dibilang menyiksa gitu. Iya, sampai kan biasanya itu saking lemesnya itu sampai kadang bolak-balik opnam gitu kan, ada yang ceritanya kayak gitu. Ya itu sih, jadi ya semoga teman-teman sehat-sehat terus, tidak ada yang metode sakit, penyakit atau apapun, dan setiap apa yang diperlukan, istilahnya seperti makanan, vitamin, periksa, itu kan semuanya membutuhkan biaya ya. Dan kita cukup belajar di usia kita yang terbilang cukup muda untuk menjalani semua ini gitu. Bukan berarti kita yang paling pintar, enggak, tapi semoga juga teman-teman di sana bisa lebih baik dari kita untuk memenuhi segala sesuatunya, mulai dari biaya vitamin, makanan, ataupun biaya periksa yang kalau aku pribadi bisa bilang itu bukan biaya yang murah gitu, dan itu dilakukan 1 bulan sekali untuk sementara ini loh. Katanya kalau mendekati waktu awal nggak 1 bulan sekali, kalau 2 minggu, semester 2 minggu pertama itu 2 minggu sekali. Terus nanti katanya menjelang lahiran dah 9 kali ya, itu semakin semakin padat lagi, istilahnya biaya yang dikeluarkan itu semakin besar gitu. Jadi mau ngasih tahu aja sih, mungkin ada yang nanya, emangnya nggak pakai BPJS gitu kan buat kontrol. Nah jadi waktu aku awal banget tahu hamil itu, aku udah sempat sih ke BPJS, ke Vaskes 1ku gitu ya, minta minta rujukan buat kontrol gitu kan. Tapi ternyata dapat info dari dokternya itu kalau BPJS-nya baru bisa dipakai waktu trimester akhir, waktu bulan-bulan terakhir mau lahiran. Nah, jadi mungkin nanti waktu yang kembali ke kontrol 2 minggu sekali itu ya mungkin baru bisa dipakai, dan itu pun cuman dapat jatahnya itu 3 kali kontrol yang pakai BPJS, dan itu pun juga nggak bisa milih kita mau ke dokter mana atau ke rumah sakit mana, tapi ya pastinya ke Vaskes 1 itu kontrolnya, ke bidan ya, biasanya bidan atau dokter setempat lah gitu. Jadi cukup membantu ya untuk BPJS ini. Mungkin teman-teman kalau memang ada yang belum ada program hamil, atau teman-teman yang masih muda yang belum berkeluarga, bisa dipikirkan kembali untuk bisa mengurus BPJS. Mungkin teman-teman yang kerja sudah diikutkan gitu, tapi kalau yang usaha sendiri mungkin itu diusahakan untuk bisa memiliki BPJS, karena itu cukup membantu sih, karena kita sakit tidak ada yang tahu gitu. Dan nanti katanya juga ada cek labnya juga kan, itu bisa pakai BPJS tapi di puskesmas gitu katanya. Ya nggak apa-apa sih, itu menurut kita sudah cukup membantu, karena notabene kita juga bukan terlahir dari orang yang kaya raya gitu, tapi puji Tuhannya semua yang kami perlukan sampai detik hari ini, sampai video ini tayang, itu kayak masih tercukupi ya, gitu kan. Nah jadi buat teman-teman, sekali lagi semoga tetap sehat kehamilannya, setelah itu tidak mengalami sakit penyakit, kebutuhan yang diperlukan dicukupkan, dan biaya-biaya selanjutnya sampai persalinan pun tercukupi tanpa hutang. Itu sih. Dan sebentar lagi kita akan check up lagi ya, dan semoga kita bisa tahu jenis kelaminnya anak kita ini apa, laki-laki atau perempuan. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman, semoga. Atau mungkin ada yang mau nebak kira-kira. Ya nggak apa-apa. Cowok apa cewek? Di samping nebak mungkin mau mendoakan, mau
fokus ke laki atau perempuan, ini anak kita yang pertama, jadi bebas gitu, tidak apa-apa, bisa kirim DM ke Instagramku Abram_Stefan atau di Instagramnya istriku Adriana Iselin. Ya itu ya itu aja sih, sedikit cerita dari kami, sederhana tapi semoga bisa menemani hari-hari kalian atau mungkin relate pengalaman kalian juga selama mengandung di usia dari 1 sampai 6 bulan. Itu aja sih dari kita berdua. Terima kasih sudah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.